Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan Bapak Iis Kusnaedi di sini. Oke, di pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pengembangan dari sebuah gambar. Kalau kemarin Anda masih latihan, ya, bersifat latihan, dan tapi sudah menggambar benda-benda yang sifatnya tiga dimensional. Nah, sekarang kita akan coba mengurai gambar tiga dimensional tersebut menjadi sebuah gambar yang tampak dua dimensi, ya, yang mana hanya tampak satu sisi saja. Nah, kita kenal dengan namanya ortogonal. Ya. Jadi di sini nanti ortogonal akan Anda ketahui. Yang pertama akan saya sampaikan adalah proyeksi Eropa. Nah, apa itu proyeksi Eropa? Apa itu ortogonal? Mari kita simak bersama-sama. Jadi ini yang sering saya ulang-ulang terus, bahwa untuk menggambar sebuah gambar yang sifatnya konstruksi, ya, konstruktif, ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Jadi ada yang 2D atau trimatra, ada yang 3D atau trimatra. Nah, di sini gambar-gambar yang sifatnya trimatra kemarin sudah Anda peroleh, ya, yang sifatnya paralelogram atau paraline atau sifat-sifatnya garis-garis yang sejajar. Itu ada oblik dan aksonometri. Sudah kalian kenal kemarin 6 buah oblik dan aksonometri. Nah, kenapa kemarin kita perkenalkan itu dulu, supaya Anda mengalami pengalaman ruang. Jadi benda itu bisa dilihat berbagai sudut. Nah, kita akan pelajari tentang ortogonal atau tampak jamak. Nah, apa itu tampak jamak? Nah, jadi di sini gambar ortografik yang sifatnya ortogonal itu menggunakan garis-garis yang lurus. Nah, garis-garis lurus ini didapatkan dari proyeksi yang disebut dengan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, kita akan coba lihat, ya. Jadi ortogonal itu dibagi menjadi dua, ortogonal yang proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, kita akan pelajari bagaimana terjadinya sebuah proyeksi Eropa. Nah, di sini di gambar sini kelihatan ada sebuah gambar, kemudian diuraikan, ya, diuraikan ke depan, diuraikan ke depan, ke atas, ya. Ini nanti menjadi tampak keseluruhan. Nah, apa itu ortogonal? Jadi ortogonal ini adalah metode gambar teknik, ya. Ini yang dikonstruksi ini agak ini, ya, unik. Gambar teknik tapi tidak menggunakan penggaris, ya. Nah, ini sangat mudah untuk dikenal dan dikomunikasikan, ya, untuk menggambarkan bagian-bagian, ya, masing-masing dalam sebuah benda, di mana terdapat berbagai sisi, ya, objek dengan menarik garis lurus pada setiap bidang. Nah, ini kalau bahasa itunya seperti ini, tapi bahasa gambarnya nanti apa sih? Nanti kita akan lihat. Jadi proyeksi ortografi atau ortogonal adalah proses penggambaran objek secara dua dimensional. Nah, itu saya sebutkan tadi, bahwa di sini dua dimensional perlu untuk ditampilkan supaya kita tahu part-part bagian sebuah benda, ya. Nah, dalam ilmu geometri ini gambar ortogonal menggunakan dua bidang proyeksi, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, ini disebut juga proyeksi gambar tampak, ya. Ortogonal itu gambar tampak. Jadi ada tampak depan, ya, samping dan atas. Bahkan mungkin bawah, belakang. Karena kita lihat kalau misalnya sebuah dadu, ya, makanya Anda disuruh untuk membuat kotak sebanyak 8 buah. Itu kita akan melihat di sisi sebuah kubus itu ada 6 sisi, ya. Depannya, belakangnya, atasnya, bawahnya, samping kiri, kanan, ya. Nah, jika sebuah benda digambarkan dengan cara proyeksi ortogonal akan menghasilkan sebuah bidang yang tampak pada bidang. Jadi bidang saja, gitu. Jadi bukan keseluruhan. Kalau kemarin yang Anda gambar itu dia keseluruhannya bisa tampak ada berapa sisi, yang paling banyak itu terlihat 3 sisi, ya. Kalau kita lihat sebuah benda itu bisa terlihat hanya 3 sisi biasanya. Jarang orang melihat, ya, kalau misalkan matanya bisa sampai banyak itu bisa mungkin bisa lihat kayak panoramik atau misalkan yang kamera 360 derajat, ya, yang sering kita lihat. Nah, proyeksi Eropa ini itu ada kalau kita lihat atau kita pelajari kemarin di SMA itu di matematika ada kuadrannya, ada X, Y, Z. Nah, itu kita di bidang ketiga, ya, di ruang ketiga, ya, itu kita akan menemukan proyeksi yang membuat sebuah benda bisa diproyeksikan menjadi sebuah
benda atau bidang yang dua dimensional. Ini teorinya ya, teori seperti ini. Nah, prakteknya adalah seperti ini. Jadi proyeksi Eropa itu beranggapan bahwa objek atau benda yang akan digambar atau diproyeksikan seolah berada di dalam sebuah kubus. Jadi ada benda di dalam kubus kemudian diproyeksikan ya keluar. Jadi apa namanya, si bendanya itu ada di dalam sebuah kotak, kemudian kita pengamatnya ada di luar. Nah, urutannya adalah ada pengamat, ada objek, dan ada bidang proyeksi. Jadi dipantulkan ke keluar gitu ya, keluar ini menjauh. Nah, coba lihat kita lihat. Nah, ini adalah proyeksi ortogonal yang sudut ketiga yang disebut dengan proyeksi Eropa. Nah, objeknya itu diketahui nih. Ini objeknya. Kemudian kita lihat sebuah benda ya, ini bendanya. Kita lihat. Nah, proyeksinya di belakangnya. Nah, coba lihat kita jauh lagi. Nah, ini contohnya proyeksi Eropa seperti ini. Kalau bendanya seperti ini, ya. Nah, ini yang tampak muka ini, lihat ini ada bidang ini. Ya. Nah, hanya bagian depan ini aja. Ya. Terus bagian sebelah tampak kanan ada sebelah sini, ya. Nah, jadi lihat ini ada bidang ini ada yang miring ini tidak akan terlihat miring, tapi kelihatannya tetap lurus dan sebagainya dan sebagainya. Setelah tidak penting kita lihat bagaimana terjadinya ini dia. Ya, jadi ada sebuah benda, kalau bendanya seperti ini, ya, nah, diproyeksikan ke belakang menjauh, ya, menjauh nih kalau proyeksi itu menjauh, dipantulkan ke belakang, ya, sehingga proyeksi depan ini terlihat seperti ini. Ya, lihat ini ada bagian bawah ini, bagian pinggir ini. Nah, ini terlihat lurus, ya, ini terlihat lurus. Ini atasnya, ini yang bidang ini tidak terlihat, hanya garis saja. Ini juga garis yang ini itu ini. Nah, bidang ini adalah ini. Nah, bidang ini tidak terlihat karena sejajar dengan garis ini. Bidang ini juga tidak terlihat karena sejajar dengan garis ini. Itu baru depan. Nah, tampak sampingnya sebelah sini diproyeksikan ke sana sehingga kita dapat tampak samping kiri. Tampak sebelah kiri, ya, sama. Di sini terlihat ini ada Mary, ini ada L gini, ini ada L. Ini bagian itu terlihat hanya lurus saja. Ini juga sama. Sama atas, kalau kita lihat atas ini, kita proyeksikan ke bawah sehingga bentuknya seperti ini. Ya, ini ada bidang yang begini ya. Nah, bidang yang begini sengaja saya arti seperti ini supaya ini bidangnya miring. Ya, bidangnya miring, bukan bidang lurus gitu, seperti ini. Oke, jadi Anda bisa bayangkan misalkan Anda lihat HP ya, HP Anda lihat ini ada di tampak depan, atas, samping kirinya seperti apa. Jadi akhirnya gambarnya seperti ini, di tampak depan, ya, tampak samping kiri, disimpannya di kanan, tampak atas, disimpannya di bawah. Nah, ini kalau Eropa itu gitu, depan di depan, ya, kiri di kanan, ya, atas di bawah, tampak atas di bawah. Nah, kayak gini ya, kita lihat lagi kalau bisa bendanya seperti ini, ya, sebuah benda yang bentuknya seperti ini, kita proyeksikan, ini lihat yang gede, ya, ini besar, yang kecilnya di tengah-tengah. Kalau lihat dari sebelah kiri, ininya setengah, ya, ini seperempat, atau ya ini setengah dari ini. Ya. Kita lihat, nah seperti ini, saja seperti itu. Nah, kalau kita uraikan lagi, kalau misalnya benda yang tadi ya, tampak depan, tampak samping kirinya, tampak samping kanannya, kiri di kanan, kanan di kiri, tampak belakangnya, dan tampak atasnya. Nah, lambang proyeksi Eropa seperti ini. Ya. Jadi, kalau ini kayak kerucut terpantung ya, kerucut terpantung dipotong seperti ini. Dan tampakan ini depan, ini samping kirinya gitu, ya. Ini depannya, ini samping kirinya seperti ini. Ini yang bulat, yang itu di depannya ini. Yang belakang itu adalah yang ini. Oke, ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini contoh aplikasi dari proyeksi Eropa ya. Ini kalau Anda belum ke kampus ya. Ini salah satu meja bukan meja, kursi tempat kalian duduk untuk mengerjakan tugas. Ini seperti ini meja kursinya ya, banyak di gedung kita. Ini tampak depannya, ini tampak samping kirinya, ini tampak belakangnya, ya. Ini tampak atasnya. Bayangnya ini kursinya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat ya, Anda di browser mobil tuh nih, simbol proyeksi Eropa seperti ini.
Jadi tampak depan itu bisa jadi tampak apa yang pertama kali dilihat, ya bukan mukanya atau ini. Ini tampak depannya diumpamakan si mobil ini tampak sampingnya justru ya. Tampak mukanya itu ya kiri itu yang di mukanya ya, yang belakang itu justru yang di ini ya, yang di kiri ya, yang tampak samping sini. Ini tampak bawah disemen di atas, tampak atas disemen di bawah seperti itu. Oke, demikian ya. Nah ini juga contoh aplikasi proyeksi Eropa seperti ini. Ya. Ini tampak depannya itu dia kayak tadi ya, kayak ini diambil dari sisi sebelah sini. Ya. Tampak samping kirinya itu yang tampak depannya. Yang atasnya itu kita lihat kalau sebenarnya itu di atas dilihat ke atas seperti itu. Oke, ini teori dan ini mungkin akan terus Anda lihat, ya, akan terus Anda lihat. Nah, ini mungkin nih monitor yang ada di rumah Anda, ya, tampak depannya seperti ini, ya. Anda lihat mungkin kalau Anda lihat itu ada punya PC di situ, ya personal komputer. Tampak depannya, tampak samping kiri dan kanannya ada di kiri, samping kiri ada di kanan, tampak bawahnya ada di atas, tampak atasnya ada di bawah. Tampak belakangnya seperti ini, itu seperti itu. Ya, oke. Itu dulu. Dari sana nanti kita sambung untuk yang proyeksi Eropa. Demikian. Terima kasih.